Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Menjelang Ramadan, maka yang urgent adalah kajian tentang motivasi menuju Ramadan lebih baik. Jika kita mau ikut balap mobil, misalnya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita persiapkan? Ya, jawabannya adalah bahan bakar ya, bensin misalkan. Nah, bensin ini sebagai bahan bakar agar kita sampai di tempat tujuan. Bensinnya harus cukup agar di tengah jalan tidak macet. Ini adalah sebuah tamsil. Bisa kita lihat di situ, jamaah di tengah Ramadan sudah mulai menipis. Apa sebabnya? Tentu karena kurang motivasi. Menjelang Ramadan, mereka tidak mengisi bahan bakar motivasi untuk menyambut Ramadan. Makanya sebagian besar ya itu akan macet di pertengahan bulan. Nah, untuk itu, maka kajian kali ini bagaimana cara mengisi atau bagaimana agar kita termotivasi saat nanti datang bulan Ramadan agar kita tetap dari awal sampai akhir akan tetap bersemangat meraih keutamaan bulan suci Ramadan. Pertanyaan-pertanyaan ini perlu kita jawab ya. Misalkan ini, kalau misalkan Anda ditawarin hadiah yang mahal, mau nggak? Yang kedua, piknik gratis ke tempat idaman. Ya. Ini tawaran kedua ya. Tawaran yang ketiga, mau untung besar nggak? Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan tamsil yang erat kaitannya dengan fadilah atau keistimewaan bulan suci Ramadan. Ramadan dan puasa adalah dua hal yang berbeda. Ramadan adalah bulannya atau waktunya, puasa atau siam adalah aktivitasnya. Dan masing-masing punya fadilah tersendiri. Nah, sekarang digabung nih. Puasa di bulan Ramadan artinya ini sudah luar biasa. Sebab puasa di bulan lain pun punya fadilah yang luar biasa juga. Yang akan kita bahas adalah yang pertama tentang dahsyatnya. Mungkin kita akan terkaget-kaget melihat kedahsyatan Ramadan dan puasa ini. Yang kedua, doanya makbul. Yang ketiga, bulan pelipat gandaan pahala. Dan puncaknya adalah kita dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan pertama. Mau dapat hadiah yang mahal? Mahal ya? Mau? Nah, inilah dahsyatnya puasa dulu ya. Kita akan bahas dahsyatnya puasa. Beberapa waktu yang lalu, saat Deddy Corbuzier masih non-muslim, saya pernah melihat siarannya di televisi. Dia bertanya begini, siapa orang yang paling kuat? Nah, ternyata jawabannya dia membuat saya terkaget-kaget. Dia non-muslim tapi jawabannya seperti ini. Nabi Dawud katanya. Kata dia, Nabi Dawud adalah orang yang paling kuat. Nah, ternyata tidak sampai di sini ketakjuban saya kepada beliau ini. Dia bertanya lebih lanjut ya, mengapa Nabi Dawud adalah orang yang paling kuat? Nah, menurut dia, jawabannya adalah karena Nabi Dawud adalah orang yang paling banyak melakukan puasa. Subhanallah. Padahal ketika itu, beliau masih non-muslim. Dan dia menulis sebuah buku OCD. Saya pernah baca bukunya, pernah baca e-booknya juga.
Intinya adalah puasa itu luar biasa. Dan ternyata dalam Islam sendiri juga diakui bahwa Nabi Daud alaihissalam adalah orang yang kuat. Dalam sejarah ada peperangan antara pasukan Tolut dan Jalut. Pasukannya Tolut itu antara lain adalah Nabi Daud alaihissalam. Kemudian saat pertempuran, Nabi Daud bertarung melawan Jalut. Jalut adalah seorang yang kekar, yang besar sekali. Ternyata orang yang kuat, orang yang besar yang bernama Jalut itu kalah di tangan Nabi Daud. Makanya tidak heran kalau Nabi Daud dikatakan sebagai manusia yang paling kuat. Nah, kembali ke pertanyaan ini, mengapa Nabi Daud adalah orang yang paling kuat sedunia? Jawabannya adalah karena banyak melakukan puasa. Ini kuncinya nih. Jadi puasa itu luar biasa. Nah, kalau kita bertanya lebih lanjut ya, mengapa dengan puasa orang menjadi kuat? Nah, dalam bukunya Deddy Komusi ini, buku tentang OCD ya, silakan Anda bisa search di internet, ini buku bisa dibeli di mana dan sebagainya, kita tidak mengiklankan ini ya. Nah, karena saat kita puasa itu kita dikasih oleh Allah ya, jadi ini bukan alam, ini Allah yang ngasih, tapi dengan jalan berpuasa. Sebuah hormon yang namanya HGH, Human Growth Hormone, yang benefitnya adalah yang pertama nih, improve mood ya, jadi memperbaiki mood atau semangat. Yang kedua, increase metabolism, meningkatkan metabolisme tubuh. Decrease in body fat ya, maksudnya menurunkan lemak. Kemudian increase bone density, meningkatkan kepadatan tulang dan massa body ini. Kemudian meningkatkan kekuatan ya untuk berlatih, untuk berolahraga. Jadi kekuatannya bertambah. Kemudian meningkatkan kemampuan hati ya untuk berkontraksi. Nah, ini fungsinya luar biasa. Ini ada videonya yang sudah saya ambil ya. Kita bisa lihat sama-sama, ini video tentang HGH ini. Hormon pertumbuhan manusia atau HGH. Didapati jumlah pengeluaran HGH yang tinggi dapat mencegah dan menterbalikkan proses penuaan. HGH juga membantu memperbaiki sel dan organ yang telah menurun. Dalam jangka waktu 6 bulan saja, orang yang meningkatkan kadar HGH-nya akan mengalami perubahan-perubahan sebagai berikut. Peningkatan tenaga, otot bertambah kuat, lemak tubuh berkurang, penglihatan bertambah baik, meningkatnya kualitas tidur, daya tahan tubuh bertambah kuat, kerutan di wajah berkurang, fungsi seksual meningkat, kepadatan tulang bertambah, luka cepat sembuh, rambut tumbuh kembali dengan cepat. Baik, itu adalah fungsi HGH yang luar biasa ya. Nah, saya pernah search di internet dengan kata kunci berapa harga HGH itu, how much does HGH cost ya. Ternyata ini jawabannya nih. Saya menemukan ini. Anda bisa akses langsung di websitenya, itu saya tulis ya. Ternyata harganya 300 juta hanya untuk 7,2 mililiter. Jadi mahal sekali. Ini yang saya katakan, maukah Anda menerima hadiah yang sangat mahal? Ini sebenarnya. Dengan puasa ini kita mendapatkan HGH ini. Ya, puasa itu akan mendatangkan HGH. Ini buktinya ya. Ini ada YouTube ya. Silakan Anda bisa search
di YouTube dengan kata kunci ini. Nah, di pertengahan ini ada kesimpulan ya, bagaimana cara meningkatkan HGH tanpa suplemen. Nah, ternyata jawabannya adalah dengan puasa. Subhanallah. Jadi dengan puasa itu tubuh kita akan mengeluarkan HGH lebih cepat dan lebih banyak. Tidak usah pakai suplemen. Tidak usah disuntik hormon. Sebab kalau disuntik hormon harganya 300 juta hanya untuk 7,2 mili saja. Sangat mahal. Kenapa sangat mahal? Karena fungsinya luar biasa tadi. Masih ingat tadi fungsinya? Untuk meningkatkan metabolisme, untuk memperbarui mood ya, untuk kepadatan tulang, awet muda dan sebagainya. Fungsinya luar biasa, maka wajar kalau mahal sekali. Nah, alhamdulillah kita sebagai muslim, kita diberi hadiah hormon ini secara cuma-cuma apabila kita mau berpuasa. Nah, penjelasan lebih lanjut ya, coba kita lihat nih, saya menemukan grafik ini. Efek dalam satu hari jika kita mau berpuasa. Sebelah kiri adalah ini ya, sebelum ya, normal day pada saat kita makan ya di sini. Sebelah kanan full day fasting, artinya apabila kita berpuasa full day 24 jam, tapi dalam Islam nggak boleh ya. Ini hanya scientific aja, maksudnya grafik penelitian. Anda bisa lihat bahwa ada beda yang sangat jauh antara orang yang berpuasa dengan yang tidak berpuasa. Hormonnya jauh lebih besar keluarnya. Nah, karena kita umat Islam, puasanya kurang lebih 12 jam, maka saya tutup di sini. Mohon perhatikan, saya tutup ya. Jadi hanya 12 jam saja. Saya tutup separuh. Nah, kalau dalam keadaan biasa, ya, ini sebelah kiri, maka tidak ada hormon HGH yang keluar. Selama 12 jam ya. Tapi saat kita melaksanakan ibadah, siam, puasa, maka Allah kasih kita hormon HGH itu yang harganya luar biasa mahal. Nah, ini yang disebut dengan puasa itu baik untukmu. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bahkan menurut Ibnu Katsir ya, tentang ayat ini, orang yang hamil dan menyusui yang takut akan gangguan jika dia puasa ya, sebenarnya dia lebih baik puasa. Itu yang dimaksud sampai segitu. Apalagi bagi kita orang yang normal akan lebih baik lagi. Subhanallah. Ini yang disebut dengan hadiah yang besar saat kita melakukan saum Ramadan. Subhanallah. Kemudian yang kedua, piknik gratis ke tempat idaman. Kemana tempat idaman kita? Sebagai muslim tentu ke tanah suci ya. Di sana doanya makbul. Ini adalah Masjid Nabawi yang di dalamnya ada tempat yang namanya Raudhah. Di Raudhah ini sebenarnya kapasitasnya cuma kurang lebih 200 orang, tapi ini menjadi tempat yang rebutan. Kenapa? Karena ini adalah tempat yang makbul untuk berdoa. Tempat yang mustajab untuk berdoa. Nah, dengan hadirnya bulan Ramadan, maka ini kita meskipun diam di negeri masing-masing, kita tetap mendapatkan doa yang makbul. Sebab ada hadis yang mengatakan, telah datang kepadamu bulan Ramadan, di mana Allah melimpahkan keberkahan, menurunkan rahmat dan mengampuni dosa-dosamu, menerima doa-doamu. Hadis Tabrani ya. Nah ini. Kemudian
ini fadilah dari segi Ramadannya ya, dari segi waktu. Nah, ini ada fadilah dari segi aktivitasnya, fadilah puasa. Kalau tadi kan fadilah Ramadan, sekarang fadilah puasa. Ternyata fadilah puasa juga memiliki fadilah yang sama dengan Ramadan, yaitu doanya makbul. Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan ada 3 jenis orang yang doanya tidak ditolak ya, maksudnya makbul. Orang yang berpuasa sampai dia buka, pemimpin ya, gambarnya itu saya gambar pemimpin ya, pemimpin yang adil, kemudian doa orang yang dizolimi, ini gambarnya itu, simulasi saja ya. Jadi kalau ada orang dizolimi sama kita, mereka berdoa, maka doanya makbul. Nah, ini makanya luar biasa ini. Ramadan punya fadilah doanya makbul. Ramadannya ya, bulannya. Kemudian puasa secara terpisah, meskipun bukan di bulan Ramadan, juga punya fadilah doa makbul. Nah, sekarang bulan Ramadan, saat kita berpuasa di bulan Ramadan, maka makbul, insya Allah, luar biasa. Ini mudah-mudahan menjadi motivasi untuk kita ya, bahwa Ramadan itu luar biasa. Nah, ini Ramadan dan puasa, ini kesimpulannya ya, itu menjadikan semua tempat seperti Raudhah. Kenapa? Karena saat Ramadan di Raudhah Ramadan, di Indonesia juga Ramadan. Di Bogor Ramadan, di Tegal Ramadan, dimanapun Ramadan. Artinya saat Ramadan itu semua tempat sama seperti Raudhah, yaitu doanya makbul. Makanya tadi di awal kita bertanya, maukah engkau piknik gratis ke tempat idaman, ke tempat yang doanya makbul? Maka ini jawabannya. Seperti piknik ya, seperti kita ke Raudhah setiap hari. Nah, yang menarik, yang paling menarik, ini pertanyaan apakah kita mau untung besar ya. Ini luar biasa. Mari kita lihat sebuah tamsil. Jika Anda sebagai pengrajin dompet, biasanya Anda jual 100.000 per biji ya, per dompetnya Anda jual 100.000. Bagaimana kalau suatu hari ada orang yang mau membeli dompet Anda seharga 7 juta rupiah? Coba kita pikir lagi. Biasanya Anda jual dompet hanya 100.000 harganya. Ada orang berani membeli dompet Anda 1 biji 7 juta. Mau dijual? Ya pasti. Nah, inilah Ramadan. Coba kita lihat ini. Dalam Ibnu Huzaimah, barang siapa yang ingin mendekatkan diri di bulan ini kepada Allah dengan suatu amalan sunnah, maka pahalanya bagaikan melakukan amalan fardu di bulan lainnya. Dan barang siapa melakukan amalan fardu di bulan ini, maka pahalanya adalah 70 amalan fardu di bulan lainnya. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah dalam Sahihnya. Jadi ini menurut Ibnu Huzaimah ini sahih gitu ya. Jadi mungkin ada di luar ada yang suka berpendapat bahwa ini tidak sahih dan sebagainya, tapi saya lebih percaya kepada Ibnu Huzaimah. Dan 7 juta ya, biasanya 100.000 dijual 7 juta, 70 kali lipat. Inilah bulan Ramadan. Pertanyaannya, kalau harga dompet kita yang tadinya 100.000 menjadi 7 juta, produksi dompetnya apakah di stop atau diturunkan atau dinaikkan? Ya, tentu saja harus kita naikkan. Alangkah anehnya kalau jualan dompet Anda
dibeli dengan harga yang sangat bagus, tapi Anda justru menurunkan produksinya. Atau sama ya, tidak menaikkan produksinya. Nah, demikian juga Ramadan. Ramadan adalah saat pahala kita dilipat gandakan berkali-kali. Maka alangkah anehnya jika kita tidak memproduksi, menaikkan produksi amal kita. Itu tamsilnya. Bahkan tidak hanya 7 juta saja nih. Ini ada yang lebih dahsyat lagi. Coba kita lihat. Nah, ini kali 30 dulu ya. Jadi kita hitung kali 30 hari ini. Jadi 7 juta kali 30 hari, 210 juta. Ya, 30 hari ya. Kemudian ini ada tambahan, ada yang jauh lebih luar biasa lagi. Ini real ya. Sebab ini tamsil saja, tapi mudah-mudahan justru dengan tamsil ini kita akan lebih paham, lebih bersemangat. Biasanya kita akan lebih bersemangat ketika kita bicara uang. Nah, tadinya 100.000 menjadi 7,2 miliar. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfisah. Satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Satu malam itu kurang lebih 10 jam ya. Dari jam 6 sore sampai jam 4 pagi ya, itu kurang lebih 10 jam. 1000 bulan itu sama dengan 720.000 jam. Ini artinya 72.000 kali lipat gitu. Jadi kalau biasanya dompet kita hanya dijual 100.000, pada saat khusus kita bisa dibayar 7,2 miliar. Itulah tamsil yang real, yang merupakan janji Allah kepada kita apabila kita mau beramal di bulan Ramadan, wabil khusus di malam Lailatul Qadar. Ini yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, ada 4 poster tadi. Yang keempat ini adalah puncaknya. Dalam surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi intinya dengan puasa ini kita akan menjadi orang yang bertakwa. Kemudian di dalam surat Al-Hijr ayat 45, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu akan masuk ke dalam surga. Nah, kalau kita gabung antara Al-Baqarah 183 dan Al-Hijr 45, maka orang yang berpuasa itu akan masuk surga. Ya. Jadi puasa menjadi takwa, dengan takwa masuk surga. Demikianlah 4 poster motivasi yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ringkasnya, puasa dan Ramadan itu adalah 2 hal yang berbeda dan masing-masing punya fadilah yang luar biasa. Dahsyat ya, karena berpuasa itu baik. Ada hormon HGH yang sangat mahal itu, yang harganya 300 juta per 7,2 mililiter. Dan itu fungsinya luar biasa, tadi sudah Anda lihat ya. Kemudian yang kedua, makbul. Ramadan sebagai bulan, fadilahnya adalah makbul doanya. Puasa sebagai sebuah aktivitas, meskipun di luar Ramadan, itu juga makbul doanya. Nah, kalau puasa di bulan Ramadan, maka insya Allah luar biasa makbulnya. Kemudian dilipat gandakan. Ya, tadi tamsilnya dompet yang biasanya Anda hanya jual 100.000, ada
suatu ketika akan dibayar 7 juta bahkan sampai 7,2 miliar. Sungguh luar biasa. Yang terakhir, puncaknya dengan berpuasa kita bisa masuk surga. Demikianlah kajian kita tentang poster motivasi ini, ya. Semoga Ramadan kita kali ini lebih baik. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.